Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah PTI. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang bertema internet. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Niko Pandunaya, NPM saya 2022-43-500-736. Namaku Tri Waliangga, NPM 2022 435 00766. Perkenalkan, nama saya Bagas Aji Sadewo, NPM saya 2022 43 500 779. Nama saya Muhammad Hafiz, NPM 2022 43 500 827. Perkenalkan, nama saya Jason Fileo, NPM saya 2022 4350 0837. Halo, perkenalkan nama saya Indri Lidiana, NPM saya 2022 4350 0727. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliandari, NPM 2022 43500 751. Internet adalah singkatan dari Interconnect Network. Sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan komunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Sedangkan internet terbagi 3, yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet adalah, seperti yang saya jelaskan dari awal, mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi ataupun data dalam perusahaan. Sedangkan extranet adalah jaringan yang biasanya digunakan untuk menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet perlangganan perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Jadi, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang bernama ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk kepentingan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat dengan mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan kemudian secara resmi ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas yang ada di negara tersebut ingin bergabung, sehingga ARPANET kesulitan untuk mengatur. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPANET dan kemudian disederhanakan menjadi internet. Sejarah internet berdasarkan tahun. Pada tahun 1969, internet dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Awalnya hanya digunakan untuk kepentingan militer saja, namun pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut, yaitu internet, dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Pada tahun 1980, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas, terutamanya berbagai kampus atau universitas populer di Amerika Serikat. Protokol standar pun mulai dipublikasikan ke publik, yaitu TCP/IP, suatu protokol komunikasi untuk bertukar data antara komputer satu dengan komputer yang lain. Pada tahun 1986, Amerika Serikat membentuk suatu badan riset yang dikenal sebagai pengganti peran ARPANET,
yaitu NSFNet, National Science Foundation Network. NSFNet menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. DNS alias Domain Name System mulai diperkenalkan. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Pada tahun 1990 sampai 1993-an, layanan berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web mulai dikembangkan. Setiap sistem komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Berawal dari pengaturan inilah, layanan pendaftaran nama domain bernama Internic didirikan. Dan pada sekarang ini, beralih ke zaman digitalisasi, seperti sekarang ini ya, jaringan internet tak hentinya mengalami kemajuan. Tidak hanya dapat menghubungkan komputer saja, melalui internet pula lah kita dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Di sisi lain, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Internet memiliki beberapa jenis jaringan komputer, yaitu antara lain ada LAN, MAN, WAN, dan PAN. LAN sendiri itu adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan dalam jangkauan kecil, contohnya seperti sekolah, kantor, maupun rumah. MAN, jaringan ini menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain dalam lingkup kota. PAN, jenis jaringan ini biasanya digunakan di jangkauan yang relatif lebih kecil dari LAN. Contohnya seperti jaringan peer-to-peer. Untuk jaringan WAN ini cenderung menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta frame relay, serta menghubungkan komputer antar benua. WWW atau World Wide Web adalah sekumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP/IP. Web pada awalnya adalah sekumpulan situs berbasis teks yang dihosting untuk membuat server web dan mempelajari HTML. Sejarah singkat WWW. Tim Berners-Lee merilis World Wide Web dengan dukungan dari perusahaannya yaitu CERN, perancang World Wide Web di tahun 1989. WWW kemudian dirilis ke publik oleh CERN pada tahun 1993. Sekaligus merilis semua sektor industri yang terkait dan berevolusi teknologi yang lama. Kemunculan World Wide Web pada tahun 1994, konferensi internasional pertama bertema World Wide Web dibuka di Jenewa, Swiss. Fungsi WWW. Yang pertama sebagai webmail service yang menawarkan fitur dan fungsi yang sama untuk mengelola email sebagai perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Yang kedua sebagai search engine. WWW memudahkan search engine dalam merangkum semua website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka ini membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Yang ketiga sebagai web hosting. Layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Situs web hosting atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Yang ketiga sebagai portal, lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di WWW. Beberapa portal populer adalah facebook.com, gmail.com, dan twitter.com. Yang kelima sebagai penyedia data dan informasi apapun dari manapun supaya bisa diakses oleh orang lain dari seluruh penjuru dunia. Adanya WWW di internet bisa memberikan kemudahan serta kecanggihan pengguna internet secara lebih mudah dan cepat. Saya akan menjelaskan dampak positif pada internet. Teknologi dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia. Banyak hal positif yang bisa didapatkan di internet. Berikut diantaranya. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. Tak bisa dipungkiri dengan adanya internet,
kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Contohnya adalah aplikasi chatting dan sosial media seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Yang ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain kemudahan mendapatkan informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau bagi Anda dengan cara jualan online, contohnya dengan membuka toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda melakukan transaksi sehingga tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik. Aktivitas belanja bisa dilakukan bahkan saat bersantai menikmati kopi di sore hari di depan teras rumah. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari internet. Di sini ada beberapa dampak negatif dari internet. Yang pertama itu ada kurangnya komunikasi tatap muka. Kemudian yang ditawarkan oleh internet ini membuat kita lebih suka berdiskusi melalui aplikasi chat atau video call. Itu bisa membuat hubungan pribadi kita dengan teman keluarga ini agak renggang, karena internet itu bisa membuat orang yang dekat menjadi terasa jauh dan yang jauh bisa menjadi terasa dekat. Yang kedua itu ada antisosial. Internet adalah sesuatu yang bisa membuat kita betah berjam-jam bermain ponsel, handphone dengan game online ataupun yang lainnya. Ini bisa membuat kita lebih nyaman berada di dalam ruangan tanpa harus melakukan kegiatan sosial dengan teman atau keluarga. Yang ketiga ada perjudian. Perjudian online ini marak sekali untuk kalangan remaja pun. Banyak yang mudah mengakses konten ini karena yang diberikan konten ini merupakan adalah hal yang mudah diakses oleh semua orang. Yang keempat ada penipuan. Internet ini menjadi salah satu tempat untuk para penipu melakukan aksinya juga. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Yang kelima ini ada tersebar informasi palsu atau hoax. Informasi palsu atau hoax ini bukan tanpa tujuan dibuatnya. Beberapa tujuan hoax adalah untuk menakut-nakuti orang, menjelek-jelekan suatu pihak, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita cukup mudah untuk membedakan informasi palsu ini hoax atau tidaknya dengan cara kita tinggal langsung percaya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya ya dari informasi yang kita terima ini. Terima kasih.